Hai semuanya, pada hari ini kita akan belajar mengenai sistem koordinat. Sebelumnya kita akan mempelajari tokohnya terlebih dahulu. Siapakah dia? Beliau adalah Descartes atau dikenal sebagai Renatus Cartesius yang merupakan filsuf dan matematikawan Prancis. Beliau mempersembahkan sumbangan yang penting, yaitu penemuannya tentang geometri analitis yang akhirnya dikenal sebagai pencipta sistem koordinat Cartesius. Pada sistem koordinat Kartesius terdapat dua garis berpotongan yang tegak lurus, yaitu garis mendatar yang merupakan sumbu X, kemudian ada garis tegak yang merupakan sumbu Y, dan titik perpotongan antara garis Y dan garis X yang disebut pusat koordinat titik O. Jadi di sini kalian harus ingat ada sumbu X, sumbu Y, dan titik O. Kemudian di sini untuk nilai X ada yang bersifat X positif, kemudian ada yang bersifat X negatif, kemudian ada yang bersifat Y positif, dan ada yang bersifat Y negatif. Jadi kalian harus ingat di sini pada sumbu X ada nilai X positif yang terletak di sebelah kanan, ada nilai X negatif yang terletak di sebelah kiri. Sementara untuk garis tegak yaitu sumbu Y, ada yang nilainya positif yaitu terletak di atas dan ada yang nilainya negatif yaitu terletak di bawah. Nah, sistem koordinat Kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang koordinat dengan menggunakan dua bilangan berurutan, yaitu koordinat X yang disebut absis dan diikuti koordinat Y yang disebut ordinat. Untuk format penulisan selalu X, Y dan urutannya tetap. Nah, kita akan mempelajari kuadran di sini. Jadi, untuk bidang koordinat terdiri dari 4 kuadran. Yang pertama, kuadran yang berwarna merah atau kuadran 1. Yang kedua adalah yang berwarna kuning, kuadran 2. Kemudian untuk bagian yang di bawah yaitu kuadran 3 yang berwarna hijau, dan yang terakhir adalah yang berwarna biru yaitu kuadran 4. Jadi di sini untuk bidang koordinat Kartesius dibagi menjadi 4 kuadran. Kalian harus ingat urutannya ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kalau kalian masih bingung, cara mengingatnya adalah dia berlawanan arah jarum jam. Jadi seperti ini. Berlawanan arah jarum jam. Jadi dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kemudian kuadran 4. Sekarang kita lihat kuadran 1. Tadi di sebelah kanan nilai X positif, di sebelah atas nilai Y positif. Jadi kuadran 1 memuat nilai X positif dan nilai Y positif. Sementara untuk kuadran 2 kita lihat dia terletak di sebelah kiri. Untuk X berarti nilai X-nya adalah negatif, sementara untuk Y-nya tetap positif karena berada di atas. Sekarang lihat untuk kuadran 3 dan kuadran 4 letaknya di bawah, berarti otomatis Y-nya negatif. Kita lihat ya, untuk kuadran 3 nilai Y negatif. Kemudian nilai X-nya bagaimana? Karena dia terletak di sebelah kiri, maka nilai X-nya juga negatif. Terakhir untuk kuadran 4, kalian lihat karena dia di bawah, tadi Y-nya adalah negatif, sementara untuk nilai X-nya adalah positif karena terletak di sebelah kanan. Sekarang kita akan mempelajari mengenai contoh letak titik kuadran. Perhatikan titik P dan titik Q. Titik P di sini sudah ada koordinatnya, yaitu min 2,1. Titik Q juga demikian, yaitu 2,3. Ingat tadi, kuadran 1 terletak di sebelah kanan atas, kuadran 2 kiri atas, kuadran 3 kiri bawah, kemudian kuadran 4 kanan bawah. Sekarang kita perhatikan untuk koordinat Q. Koordinat X yang mana? Yang di depan. Berapa nilainya? 2. Tadi koordinat X disebut juga absis, jadi nilai absisnya adalah 2. Sementara koordinat Y adalah 3. Koordinat Y disebut juga ordinat, jadi nilai ordinatnya adalah 3. Sekarang untuk nilai P, absisnya berapa?
Absis tadi adalah koordinat X, berarti min 2. Ordinat yaitu koordinat Y, 1. Jadi di sini nilai absisnya min 2, nilai ordinatnya 1. Q terletak di kuadran mana? Kuadran 1. Titik P terletak di mana? Di kuadran 2. Sementara untuk kuadran 3 dan kuadran 4 tidak memiliki titik koordinat. Materi selanjutnya adalah mengenai menggambar koordinat titik. Kita perhatikan perintah berikut, yaitu gambarlah koordinat titik K minus 4,2, L 3,2, M 0,-3, N minus 7,-3, P 6,0. Sebelum kita menggambarkan koordinat titik, kita gambarkan dulu bidang koordinatnya. Perhatikan ada garis tegak yaitu sumbu Y, kemudian kita gambarkan garis mendatar yaitu sumbu X. Kita beri keterangan angka pada masing-masing skalanya. Jadi untuk sebelah kanan X positif, sebelah kiri kita berikan angka X negatif, sebelah atas kita berikan skala Y positif, sebelah bawah kita berikan angka Y negatif ya. Nah sekarang untuk titik K minus 4,2, kalian harus ingat untuk bagian depan adalah nilai X, untuk bagian belakang adalah nilai Y. Berarti X-nya berapa? Minus 4. Y-nya berapa? 2. Sekarang perhatikan untuk di sumbu X, nilai negatif 4 berada di sini ya sayang. Kemudian untuk sumbu Y, nilainya adalah 2 berada di sini. Kita akan menghubungkan X sama dengan minus 4 dan Y sama dengan 2 dengan garis putus-putus. Perhatikan baik-baik. Ambil X-nya minus 4. Kemudian lanjutkan dengan Y sama dengan 2. Jadi minus 4, lanjutkan ke 2. Kemudian kita berikan noktah atau titik di situ dan kita berikan nama atau keterangan titiknya, yaitu K minus 4,2. Lanjut, kita akan menggambarkan koordinat titik L. Ingat, di depan tadi adalah X, di belakang adalah Y. Berarti X-nya adalah 3, Y-nya adalah 2. Untuk X3 di mana? Di sini. Y-nya 2 di sini. Maka kita akan menghubungkan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Kita berikan noktah atau titik, kita berikan nama L3,2. Lanjut ke M 0,-3. Perlu kalian ingat sekali lagi, jika ada 0 di sini maka dia terletak di sumbu. Perhatikan angka selain 0 ada di mana? Di Y negatif. Jadi di belakang posisinya dan bernilai negatif berarti Y negatif. Y negatif ada di bawah sehingga titiknya berada di sumbu bawah atau Y negatif. Kita lihat ya. Y-nya berapa nak? Min 3. Min 3 di mana? Di sini. Berarti titiknya akan berada di sekitar sini. Kita lihat ya. Nah, titiknya berada di situ. Kita kasih nama, jangan lupa namanya adalah M 0,-3. Sekarang kita lanjutkan untuk N minus 7,-3. X-nya adalah minus 7, Y-nya adalah minus 3. Minus 7 di mana? Di sini. Minus 3 di mana untuk Y? Di sini. Jadi X min 7, Y minus 3. Kita lihat, kita gambarkan garisnya untuk X sama dengan minus 7. Kita lanjutkan untuk membuat pada Y minus 3. Kita berikan noktah, yaitu noktahnya adalah N. Kita kasih nama minus 7, minus 3. Kita lanjut ke titik terakhir yaitu P 6,0. Nah, di sini ada 0 lagi sayang ya. Selain 0 ada angka apa? 6 berada pada sumbu X karena terletak di depan ya. Jadi di sini X-nya adalah 6. Di mana X6? Nih, di sini. Berarti noktahnya akan berada di sekitar sini ya sayang ya, tepat di sumbu X. Kita berikan nama P6,0. Kemudian, bangun apakah yang akan terbentuk jika titik K, L, M, N dihubungkan oleh garis K, L, M,
N akan dihubungkan oleh garis. Kita lihat, K dengan L kita hubungkan, L dengan M kita hubungkan juga dengan garis, M dengan N kalian perhatikan harus dihubungkan juga, dan yang terakhir N ke K. Nah, sekarang kalian lihat, ada bangun apa di sini? Ya, betul sekali, bangun jajar genjang.